Hai, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Tapi, seberapa jauh kita benar-benar memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Permisi kakak. Iya. Sebelumnya maaf saya sudah mengganggu waktunya. Apakah boleh saya bertanya tentang beberapa hal? Iya, silahkan. Saya ingin bertanya nih kak, menurut kakak bagaimana sih implementasi hak dan kewajiban di warga negara Indonesia ini? Baik ya, bagi saya menurut saya sendiri itu untuk implementasi hak di Indonesia ini masih kurang cukup baik. Seperti salah satu contohnya itu ketidakmerataan ekonomi di bangsa Indonesia. Terus juga yang kayak sekolah yang tidak rata di antara satu tempat di tempat yang lain, seperti itu Kak. Berarti dari segi pendidikannya ya kak ya? Iya. Saya ingin bertanya nih kak, menurut kakak bagaimana sih implementasi hak dan kewajiban di negara kita ini? Menurut saya, implementasi hak dan kewajiban di Indonesia ini belum cukup baik, terutama dalam menjalankan kewajiban dalam mempersatukan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kalau menurut kakak nih, sarannya untuk pemerintah tuh gimana? Pemerintah itu menurut saya harus lebih memperluas pelayanan publik sih, itu aja sih. Baik, makasih ya kak. Kakak itu kalau misalkan seperti itu, saran dari kakak untuk pemerintah lebih memperbaiki hak dan kewajiban itu sendiri, bagaimana kakak? Menurut saya sendiri ya, sebelumnya pemerintah harusnya lebih dulu nih mencari tahu apa yang terjadi di dunia pendidikan kami, di pendidikan Indonesia ini bagaimana gitu. Selanjutnya kan seperti ya, kayak contohnya aja kayak untuk sekolah negeri itu beberapa tuh kayak masih ada yang memungut biaya, jadi kayak entahlah di biaya bulanan, biaya pemeliharaan atau segala hal, tapi yang dimana itu tuh harusnya kan sekolah negeri gratis gitu. Jadi ada beberapa tempat yang dimana itu meminta bayaran setiap bulannya, dan masih banyak yang warga terkendala akan hal itu. Jadi sehingga beberapa anak bangsa itu harus putus sekolah gara-gara hal tersebut. Jadi untuk pemerintah itu lebih baik mencari tahu dulu bagaimana informasinya, lalu mencari tahu sekolah mana aja yang mengalami hal tersebut. Lalu setelah itu barulah mencari jalan keluar, seperti contohnya kayak memeratakan sistem. Habis itu barulah kayak dibuat sistem baru dengan menteri yang baru atau seperti hal lainnya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya kak, atas pendapat yang telah kakak berikan. Terima kasih. Iya. Dari wawancara kita tadi, kita bisa melihat bahwa hak dan kewajiban masih menjadi tantangan besar bagi warga negara Indonesia. Mari berpartisipasi aktif dan berkontribusi positif, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Bye-bye.